warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di kelas 8? Marilah kita menentukan atau membahas segitiga dan masih lanjutan dari Pitagoras. Nah, untuk menentukan jenis segitiga itu nanti masih berlanjut dengan menggunakan teorema Pitagoras. Cuma nanti sisi miringnya ini itu tidak selalu sama dengan jumlah kuadrat sisi penikunya. Kalau pada teorema Pitagoras itu bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Inilah nanti yang disebut dengan segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, jika sisi miringnya kuadrat sisi miring itu kurang dari jumlah kuadrat sisi penyikunya, itu disebut dengan segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika kuadrat sisi penyikunya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi penyikunya, itu disebut dengan segitiga tumpul. Nah, itulah jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang salah satu sisinya. Tapi masih ada satu tambahan lagi, yaitu suatu segitiga tetap siku-siku, tetapi penyikunya itu mempunyai panjang yang sama. Jadi kalau misalnya di sini 5 cm, di sini juga 5 cm, misal. Nah, ini nanti itulah yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi di sini ada 4. Nah, untuk menentukan apakah segitiga itu tumpul, lancip, ataupun siku-siku, marilah saya beri contoh. Misal, suatu segitiga mempunyai panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan apakah segitiga ini lancip, tumpul, atau siku-siku? Maka untuk menentukan mana yang A, B, dan C itu adalah yang pertama itu adalah sisi A, ini sisi B, dan yang di sini adalah sisi miring atau C. Jadi nanti angka yang paling belakang itu adalah sisi miring. Sehingga untuk menentukan apakah segitiga itu jenisnya apa, itu kamu tulis dulu C kuadrat, kemudian di sini A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian substitusikan angkanya 12 kuadrat, di sini A-nya 6, kemudian B-nya 8. Kemudian 12 kuadrat itu 144, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat itu adalah 64. Sehingga kalau kita jumlahkan 36 tambah 64 adalah 100. Nah, di sini kamu baru menentukan tandannya. 144 dengan 100 itu adalah lebih besar. Nah, jadi kamu beri tanda lebih besar. Nah, dengan konsep yang sudah saya berikan tadi, bahwa apabila C kuadrat lebih besar dari jumlah kuadrat penyikunya, itu dinamakan dengan segitiga tumpul. Jadi ini termasuk segitiga tumpul. Nah, inilah contoh-contoh soal. Kalau nanti kalian mengerjakan soal ibu di Google Form, kalian harus perhatikan bahwa yang utama itu yang angka paling belakang itu adalah sisi miring. Ya, jadi kemudian untuk menentukan jenis segitiga siku-siku sama kaki itu dengan menggunakan Pitagoras sama. Dan untuk menghitung hasil apakah jenis segitiga itu lancip atau tumpul, itu soalnya ada di Google Form. Dan nanti untuk akar yang bukan bilangan kuadrat itu ibu lanjutkan di menyederhanakan bentuk akar. Pada kesempatan ini ibu ingin membahas soal kemarin itu yang menentukan berapa panjang sisi miring jika diketahui sisi penyikunya itu panjangnya sama. Saya misalkan di sini adalah A panjang sisinya. Maka untuk menentukan berapa sisi miringnya tetap menggunakan Pitagoras, bahwa kuadrat sisi miring itu adalah jumlah
kuadrat sisi penyikunya. Jadi E kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, untuk menentukan menghitung A kuadrat, kalian lihat ini kan sejenis. Kemudian kalau ini nggak dicantumkan angkanya, itu berarti 1. Berarti 1 tambah 1 berarti 2A kuadrat. Nah, untuk menentukan berapa panjang E, itu lawan dari pangkat 2 itu adalah akar. Sehingga E itu sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, untuk menentukan berapa akar dari 2A kuadrat, bahwa untuk nilai dari akar A kuadrat itu adalah A. Sehingga hasilnya A akar 2. Nah, inilah untuk menentukan bagaimana panjang sisi miring jika diketahui salah satu sisinya ada sama. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau A itu kita ganti dengan angka? Misal A itu saya ambil 5 cm, berarti di sini juga 5 cm. Maka untuk menentukan berapa E itu adalah E kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 25. 25 ditambah 25, 50. Lawan dari pangkat 2 itu adalah akar 50. Nah, bagaimana caranya untuk menyederhanakan akar dari 50? Baiklah, kalian perhatikan keterangan ibu di sini. Untuk menyederhanakan bentuk akar, apabila akar di sini bukan bilangan kuadrat, itu bisa kalian sederhanakan. Caranya bagaimana? Misal, saya ambil contoh 1, itu akar 12. Caranya adalah carilah faktor dari 12, tetapi ambil salah satunya adalah bilangan kuadrat. Sehingga akar 12 itu adalah akar 4 kali akar 2.